Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Mas Ripsa untuk memimpin doa. Mas Ripsa, ya. silakan dipimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebutkan namanya, bilang hadir ya. Ya. Bel Ramadhani, Nuriman, Ujib Rono, Muhammad Yusuf, Witon. Hadir, Pak. Jadi kita dengungkan yel-yel kita. Cara bersama-sama ya. Manjada, manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. ya kalian Pasti sukses. tidak boleh setengah-setengah ya, supaya cita-citanya terlaksana. Amin. Bapak akan menyampaikan materi tentang perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup ya, dalam rangka PTG Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Kemudian untuk kompetensi dasar prakteknya dalam merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Pencapaian kompetensi ketepatan waktu, alhamdulillah 21 anak ini pas tepat jam 2 sesuai Bapak yang jadwalkan, sudah bisa bergabung semua ya. Terima kasih, kalian sudah tepat waktu. Saya dengan yang namanya job. Mengisi absensi semua di Google Classroom. Absensinya coba baca ya. Ini absensinya melalui Google Form. Nah, ini absensinya gampang ya. Kalian tinggal mengisi nama aja, nama kemudian dikirim langsung. Apa saja yang sudah mengirim absen, Bapak lihat di sini ya. Nah, bisa dilihat ini. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah, terima kasih yang ngisi absen 34 anak di Google Classroom. Nanti kamu tugas-tugasnya dilaksanakan, dikerjakan melalui Google Classroom. Kita cek dulu ya. Kalian sudah masuk semua kan? Sudah? Ya. Sudah Bapak bikin. Yang pertama saya jelaskan dulu ya, barangkali kalian masih ada yang bingung. Yaitu pertama tuh setelah pembelajaran selesai, kalian melaksanakan diskusi. Ini ya, diskusi tersebut sudah Bapak bagi di sini ada 3 kelompok dan kelompoknya sesuai, ada yang di grup WA ya. Nah, itu nanti kamu misal Witon kelompok 3, berarti nanti diskusinya di sini. Pertanyaannya tinggal itu kan notifikasi di HP kalian sudah masuk ya, kelompok-kelompoknya juga sudah Bapak kondisikan supaya notifikasinya itu berdasarkan kelompok. Kemudian ini ngisi. Nah, sebutkan dan jelaskan macam-macam mekanisme katup. Nah, cara kerjanya dari OHV dan OAC. OHV dan OAC itu apa sih? Nah, kemudian bagaimana melakukan perawatan katup pada mesin bensin manual. Kemudian bagaimana dampak pada kendaraan apabila tekanan kompresi mesin terlalu rendah. Dan bagaimanakah tujuan dari diciptakannya sistem katup VVTi. Lanjut ya. Silakan kalian amati video berikut ini. Yang tepat. Oke, untuk pengertiannya yaitu perawatan berkala pada mesin berfungsi untuk menjaga kinerja mesin agar selalu berada dalam kondisi terbaik. Oke, terima proses kerja pada motor 2 tak. Makanya yaitu yang pertama kompresi,
Nah, motor 2 tak itu berarti gerakan pistonnya 2 kali, tapi menghasilkan 1 kali usaha ya. Nah, jadi lebih atau blok silinder fungsinya tempat piston bergerak naik dengan lebih familiar dengan seher ya, seher. Nah, fungsinya menerima tekanan gas hasil pembakaran kemudian diteruskan ke crankshaft melalui connecting rod. Itu ada secara garis besar ada 3 jenis ya, ada 3 maksudnya. Yang pertama ring piston yang kompresi nomor 1 itu di atas, yang kedua yang ring kompresi 2, kemudian yang ring piston ini di sini 3 ada ring oli. Nah, bentuknya biasanya ada kayak semacam noken as ya, atau setang seher ya. Nah, ini ada pinnya, kemudian ada bushing small n ini maksudnya ujung yang kecil ya. Nah, maksudnya offset engine itu piston itu dipasang tidak pas pada titik tengah-tengah, jadi supaya goyangnya enak gitu loh. Jadi kalau pas lurus itu nah ini sebagai penyeimbang. Jadi ketika 4 silinder ini berputar di sini, kalau tidak dipegang, istilahnya pegang ya, dibebani, itu putarannya tidak akan stabil ya. Nah, secara garis besar itu 2, OHV dan OHC. Bedanya simpel. Kalau OHV overhead valve ini ya, ini OHV overhead valve, itu camshaftnya di bawah sini di blok silinder. Kalau OHC itu camshaftnya di atas. Kendaraan roda 4. Tapi kita sekarang lebih cenderung membahas mekanisme katup yang ada pada kendaraan roda 4. Baik, suaranya Variable valve timing intelligent, yaitu katup yang diatur secara variabel atau pembukaannya bervariasi waktu rapi ya. Performa mesin, pemakaian bahan bakar dan gas buang. Natrium oksida itu gas buang ya. Performa mesinnya akan bertambah sekitar 10%. Nah, pemain bahan bakarnya membaik atau lebih irit sekitar 6%. Nah, gas buangnya lebih bersih ya, sekitar 40%. Nah, simak videonya lagi di sini. Ini digunakan untuk memperbaiki konsumsi, emisi, dan daya mesin. Pada mesin 4 tak, timing atau pewaktuan ruang bakar dihitung berdasarkan sudut putaran kruk as, karena putaran mesin tidak selalu sama ketika bekerja. RPM. Hal ini membuat kinerja pembakaran hanya efektif pada rentang RPM yang terbatas. Melalui mekanisme variable valve timing, sudut bukaan katup dapat dimajukan atau dimundurkan agar mesin dapat bekerja secara efektif pada hampir semua rentang RPM dan pada berbagai jenis beban kendaraan. Agar timing bukaan katup dapat dimajukan atau dimundurkan, maka putaran noken as dipisah dari gear penggeraknya. Noken as dikendalikan oleh fan atau bilah yang dapat bergerak relatif terhadap gear rantai timing. Pompa dari mesin ke rongga-rongga antara fan dan housing. Oli atau pelumas tersebut masuk ke fan melalui saluran pelumas di noken as dari 2 arah. Satu arah mengisi rongga untuk memajukan atau advance chamber, dan satu arah lagi mengisi rongga untuk memundurkan atau retard chamber. Dan antara retard chamber dan advance chamber ada seal-seal yang mencegah kebocoran tekanan oli ke rongga yang berlawanan. Untuk mempermudah penjelasan video ini, selanjutnya warna oli yang masuk ke advance chamber dan retard chamber akan dibedakan. Oli dari pompa akan masuk dari ecu untuk mengarahkan oli ke saluran yang memajukan atau saluran yang memundurkan. Ketika katup mengarahkan oli ke saluran maju, oli akan melewati saluran di dalam silinder head ke noken as, lalu ke fan mengisi advance chamber untuk memajukan timing noken as. Di saat yang bersamaan, oli yang digunakan untuk memperlambat timing akan terdorong keluar dari fan karena rongga retard chambernya menyempit, lalu akan terbuang menuju oil control valve. Ketika posisi fan sudah berada di sudut yang diinginkan, maka OCV akan ke posisi mengunci saluran. Yang sama juga terjadi ketika OCV mengarahkan oli ke saluran mundur. Oli akan memundurkan fan dan akan mendorong oli pada advance chamber
keluar dari van menuju saluran. Pertama yang menerapkannya pada kendaraan produksi massal adalah Alfa Romeo pada tahun 1980. Terserah nomor ya. Jadi tidak boleh dari samping terus ke tengah, ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini pertama mengencangkan itu tidak boleh langsung kencang sekali ya, tapi rata dulu, asal masang dulu semua rata, nanti pengencangannya terakhir setelah semuanya terpasang, kemudian ditorsi momen ya, putus apa enggak, terus ada aus apa enggak, rata apa enggak ya. Nah, atau bagian sipil, nah kekausan, nah biasanya ini melanjutkan ya. Lo masih pada di situ? Masih. Ya, dilanjut. Semangat. Oke. Jadi ini ya ilustrasi gambarnya kayak digambar di samping ini. Nah, kemudian alat kompresinya dimasukkan ke lubang busi, businya dilepas dulu, kemudian di sini kayak ada dratnya, terus masukin. Nah, nanti kalau mobil biasanya di starter ya, cocok. Nah, tapi beberapa kali aja. Kalau sepeda motor biasanya disela ya, nanti jarumnya akan bergerak menunjukkan nilai kompresi yang ada di dalam ruang bakar tersebut ya. Tekanan standarnya itu 140 PSI atau 9,5 bar hingga 120 PSI atau 15 bar. Nah, tekanan dikatakan rendah itu 7 bar ke bawah ya. Dan katup, nah ini ya top 1 itu cirinya berarti yang disetel busi 1 nomor 1, 2, 3, 5. Nah, kalau di 4 silinder ya ring ya, tergantung ukuran bautnya. Katup yang paling samping itu katup X. Kalau sampingnya lagi yang sepasang ya, in sampingnya lagi yang sejenis ya. Yang berdampingan itu yang sejenis ya. Ini in dan in tapi beda silinder ya. Nah, top 1 ini yang disetel katup 1, 2, 3, 5. Katup 4 yang disetel itu 4, 6, 7, 8 ya. Keadaan panas ini sekian 0,20 dan 0,30. Kalau mesin dingin itu 0,15 dan 0, akan terdengar suara berisik. Longgar sih karena terlalu longgar jadi suaranya berisik. Biasanya jika harus terus menerus. Nah, kesimpulannya tadi ya, setelah kalian merawatkan, bagaimana perawatan ini dapat mempengaruhi kemampuan mesin? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab teman-teman. Siapa? Sebutkan nama, ayo. Nama saya Ripsa Gunawan. Saya akan Ya. permasalahan satu. Bagaimanakah perawatan mesin dapat mempengaruhi kemampuan mesin? Ya. Perawatan yang Yo. Kelompok 2, yang kelompok 1 ya. Paham ya? Ya, coba tunggu waktunya 10 menit. Kelompok 2. matiin motonya coy. Mas Rika, kelompok 2. Yang lain gimana yang lain? Ayo. Kemudian untuk nanti ini sudah waktu asar, nanti setelah pembelajaran selesai silakan kalian sholat di tempat main bola atau apa, sholat dulu ya. Sebelum kita tutup silakan Mas Ripsa doa kelas Mas Ripsa dulu. Ya, untuk mengakhiri pertemuan di sore hari ini, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Meninggalkan Google Zoom meeting ini silakan bisa live.